Bacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi media sosial oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini, ini penasaran. Nah, ini judulnya kan tema atau pencitraan. Bayangkan seorang pengacara yang dulu membela Peggy Setiawan kini justru menyindir keras Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bukan rakyat biasa tapi orang yang pernah satu perjuangan. Kini menyebut sang gubernur emosional, tidak santun, dan penuh pencitraan. Ada apa sebenarnya di balik semua gebrakan ini? Apakah Deddy Mulyadi sedang membenahi atau sedang bermanuver? Selamat datang di True Story Channel. Tempat di mana kebenaran tak selalu nyaman dan fakta bisa terasa menusuk ya. Hari ini kita akan mengupas sisi lain dari sosok yang selama ini dieluk-elukan rakyat nih. Sosok yang gebrakannya membuat kagum banyak orang, tapi juga membuat sebagian orang ketar-ketir. Ya, dialah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan aksi cepat dan kontroversialnya. Namun kali ini bukan rakyat kecil yang bersuara, tapi seorang pengacara vokal yang pernah berada di sisi kebenaran dalam kasus besar yang mengguncang negeri, yaitu kasus Vina Cirebon. Langsung saja kita bahas. Bagi kalian yang mengikuti kasus Vina dan Peggy Setiawan, tentu tak asing lagi ya dengan istilah Tony RM ini. Ia bukan hanya seorang pengacara biasa, tapi juga figur penting dalam perjuangan hukum Peggy hingga akhirnya bebas dari jeratan tuduhan tak berdasar. Menariknya nih, dulu Tony RM dan Deddy Mulyadi pernah berdiri di sisi yang sama-sama memperjuangkan keadilan. Tapi hari ini Tony angkat bicara nih. Tak lagi sebagai kawan, tapi sebagai pengamat keras terhadap kebijakan dan sikap Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata. Ini taman hiburan. Dalam sebuah acara yang tayang di TV One, Tony RM secara terbuka menyindir gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi. Ia tak memungkiri bahwa gebrakan Deddy Mulyadi memang berani, sangat berani katanya ya. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Namun keberanian itu menurut Tony terlalu emosional dan tidak disertai dengan proses hukum yang seharusnya menyertai kebijakan besar. Katanya sih gini ya, kalau gebrakan itu tidak dieksekusi dengan aturan hukum, itu namanya pencitraan. Ia menyinggung pembongkaran tempat wisata Hibiscus Fantasi di Puncak Bogor yang dituding jadi penyebab banjir Jabodetabek. Tony mempertanyakan apakah pembongkaran itu sudah mulai kajian, prosedur, dan payung hukum. Tony kemudian menyampaikan hal yang jauh lebih sensitif nih. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi dianggap terlalu personal. Iya, anu mah data anu digarawe di dieu nya, anu di luar jeung nu di jero upahna biasa sabaraha nya. Ku saya dibere tapi ka lebaran. Datanya Mas, siapa? Bahkan Tony menyebut ada oknum kepala dinas pendidikan di Indramayu yang terkena imbas karena berbeda pendapat dengan sang gubernur. Tony pun berkata seperti ini nih. Seorang pemimpin harus mengayomi semua warganya, ujar Tony. Ia khawatir cara Deddy Mulyadi menjalankan kekuasaannya bisa membentuk narasi bahwa siapapun yang tidak sepemikiran dengannya akan dijadikan musuh, katanya ya. Jangan sampai orang-orang yang dinilai melanggar aturan itu dianggap musuh. Perlakuannya jadi tidak santun, bahkan terlihat emosional tambahnya. Tony RM tak menyimpulkan secara langsung apakah Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan, tapi ia memberikan parameter yang sangat jelas nih. Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, jika hanya ramai di media sosial saja, tapi tak ada peraturan yang mengikat, maka itu adalah pencitraan. Ia menyinggung soal larangan study tour, seragam, dan LKS. Katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, ya, tetapi tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur. Semua itu kata Tony harus disertai perda, pergub, dan kajian akademik. Bahkan
sekedar larangan sepihak di media sosial. Ya, kadang-kadang ya suara kebenaran datang dari orang-orang yang pernah sejalan seperti Tony RM dan Deddy Mulyadi yang justru bersatu memperjuangkan Peggy Setiawan. Dan kini Tony RM memilih bersuara sendiri, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk mengingatkan, katanya bahwa jabatan adalah amanah. Betul sekali. Bahwa kekuasaan harus tunduk pada aturan dan bahwa pemimpin besar adalah mereka yang bersedia dikritik, bukan hanya dilulukan saja. Apakah benar Deddy Mulyadi benar-benar sedang melakukan gebrakan untuk rakyatnya? Atau semua ini hanya rangkaian pencitraan untuk langkah politik yang lebih tinggi? Hanya waktu yang bisa menjawab ya. Dan seperti biasa kami hanya menyampaikan saja, kalian yang menilai. Tetap bersama kami di True Story Channel, karena kebenaran tak pernah sesederhana yang terlihat. Terima kasih sudah menonton.